Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 4 ya, di bulan Maret 2024 guys. Dan mengawali di awal pekan ini ya, keren banget guys untuk Bitcoin menembus di $65.000 ya. Ini keren banget. Dan untuk target di $69.000 ya atau di ATH-nya kemarin, ini tampaknya tidak jauh lagi guys, dan bisa saja minggu ini akan tercapai. Ya, kita lihat aja nanti seperti apa. Dan untuk update dari global crypto market cap hari ini naik di 4,4% ya. Dan begitu juga untuk Fear and Greed Index untuk Bitcoin masih tetap tidak jauh berbeda dari kemarin ya, masih di poin 86 di area extreme greed guys. Dan ini mengindikasikan ya bahwa para investor ini masih cukup merasa seksi ya untuk masuk di market crypto. Oke, dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya ya. Kalau kita lihat di sini untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam mengalami kenaikan ya di 5,11% dan masih mempertahankan harganya di $64.900 guys, dan bahkan ini bisa saja naik ya, menembus di $65.000 lagi guys. Kita lihat aja nanti seperti apa. Dan tentu saja ini men-trigger ya untuk altcoin juga ikutan naik, di mana untuk Ethereum juga naik di 2,6%, disusul oleh BNB di 1%, Solana di 1% ya. Dan kalau kita lihat di sini untuk yang lebih signifikan kenaikannya ada di altcoin meme ya, seperti Shiba Inu yang naik di 172% ya dalam waktu 1 minggu ini, dan untuk hari ini aja naiknya di 20%. Untuk Dogecoin juga tidak mau kalah, hari ini naik di 18,3% dengan 7 hari ke belakang kenaikannya di 89% guys. Disusul juga ya oleh PP yang juga naik cukup tinggi sekali guys. Dalam waktu 1 minggu ke belakang naiknya sudah 389,5% guys. Dan hari ini aja masih menunjukkan kenaikannya naik di 29%. Dan untuk token BONG juga mengalami kenaikan ya di 31% hari ini guys. Dan total dalam waktu 1 minggu ke belakang sudah naik di 178%. Keren banget ya untuk pergerakan harga dari altcoin meme ini guys. Dan kita lihat aja apakah hype untuk meme ini masih berlanjut seiringan dengan kenaikan Bitcoin ini. Kita akan update lagi. Selanjutnya kalau kita lihat ya untuk pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri, terlihat ya untuk close candle kemarin sudah menembus naik ya di area flag yang sudah kita prediksikan kemarin, dan akhirnya lanjut untuk kenaikannya dan sempat menembus di harga $65.000. Ini keren banget ya. Dan pertanyaannya apakah ini akan lanjut? Kalau menurut saya pribadi sih akan lanjut ya, apalagi dengan hype yang ada, dengan kenaikan yang cukup signifikan dengan volume yang besar. Ini mengindikasikan ya Bitcoin bisa lanjut naik untuk mencoba retest di harga $70.000 ya untuk target utamanya atau ATH sebelumnya guys di tahun 2021 kemarin ya. Kita bisa cek di sini ya. Kemudian kalau kita lihat dari Bitcoin dominan juga menunjukkan adanya kenaikan setelah kemarin kita sampaikan ya, kalau seandainya di MA20 untuk Bitcoin dominan ini masih bertahan dan menunjukkan adanya kenaikan, maka Bitcoin bisa naik lagi dan sesuai dengan yang diprediksikan ya. Hari ini naik guys dan tebel ya. Ini mengindikasikan bahwa arus masuk untuk uang di Bitcoin ini masih sangat besar, dan kita lihat aja apakah akan lanjut untuk kenaikannya bisa menembus di shadow ini. Kalau sudah bisa menembus maka akan lanjut mencoba retest di area sini ya. Kita doakan aja seperti itu, dan bisa saja kenaikan untuk Bitcoin di ATH-nya ini tidak akan lama lagi terjadi guys. Oke, cukup menarik untuk mengikuti perkembangan dari Bitcoin ini. Dan untuk informasi hari ini kita lansir ya dari harian Decrypt, ini berhubungan dengan Bitcoin yang sudah mencapai di $65.000 ya, dimana kurang 6% lagi guys untuk bisa mencapai ATH-nya di tahun 2021 kemarin. Dan banyak para analis ya yang memprediksikan juga mungkin di minggu ini ATH untuk Bitcoin ini bisa tertembus bahkan bisa mencapai di $70.000 ya. Dan seandainya untuk hype dari Bitcoin ini masih berlanjut dan masih sama seperti sekarang, maka tidak menutup kemungkinan ya untuk Bitcoin bisa menembus ATH tahun 2021 kemarin, bahkan bisa menembus di $70.000 guys. Kita akan pantau ya bersama-sama. Kita akan menjadi saksi sejarah untuk Bitcoin ini menuju ATH-nya guys. Selain itu guys, kalau kita lansir dari harian Watcher.guru, di mana di sini pemerintah Amerika Serikat ya menyetujui untuk menghancurkan data dari penambangan Bitcoin guys. Nah, ini menarik ya. Meskipun berita ini ya, kalau tadi saya simpulkan, banyak para miner yang tidak mengetahui karena kurangnya sosialisasi mungkin ya, dan ada sedikit pro kontra untuk hal ini ya. Dan sekarang masalah ini masih diperdalam dan masih menunggu kira-kira tuntutannya seperti apa yang akan diajukan oleh para miners ini ya. Karena sedikit banyak hal ini pasti akan menimbulkan kerugian bagi para miner ya, dengan adanya data-data penambangan yang dihancurkan oleh
pemerintah Amerika Serikat ini guys. Oke, nanti kita akan update lagi. Dan masih berhubungan dengan Bitcoin ya, khususnya untuk Bitcoin Spot, di mana BlackRock ini akhirnya meluncurkan untuk ETF Bitcoin Spotnya diperluas guys, keluar dari Amerika menuju negara Brasil guys. Nah ini keren banget ya. Jadi dari keuntungan yang masuk ya dari BlackRock ini akhirnya memperluas untuk jangkauan ETF Bitcoin Spotnya tidak hanya di Amerika, bahkan sudah memperluas jangkauannya ya ke luar Amerika dan sekarang menuju Brasil guys. Dan ini menunjukkan ya bahwa kedepannya tidak menutup kemungkinan bahwa BlackRock ini juga akan memperluas jangkauan ETF Bitcoin Spotnya. Mungkin bisa di Eropa atau mungkin juga akan merambah ke negara-negara Asia ya, khususnya Asia Tengah seperti Arab, negara-negara Arab ya, ataupun mungkin di negara-negara timur seperti Jepang, Hong Kong dan lain-lain ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga akan merambah ke negara-negara seperti Indonesia, Malaysia dan lain-lain guys. Jadi ini cukup menarik ya. Dan sepertinya narasi untuk ETF Bitcoin Spot ini kalau memang ya banyak orang yang akan menilai bahwa adanya Bitcoin Spot ini akan menjadi salah satu sarana investasi yang cukup menguntungkan, maka tidak akan menutup kemungkinan ya negara-negara lain juga akan melegalkan ya untuk Bitcoin itu bisa saja akan digunakan sebagai alat tukar seperti halnya El Salvador, karena akan mempermudah guys bagi para institusi untuk bisa mengalokasikan dananya ke aset ETF seperti Bitcoin ini guys. Kita lihat aja nanti seperti apa ya. Nah lebih lanjut di sini ya, kalau kita lansir dari hariannewsbitcoin.com ya, kalau kita lihat untuk perluasan ya ETF Bitcoin Spot dari BlackRock ini tampaknya tidak hanya di Brasil saja, tapi juga sudah mulai mencoba untuk memperluas jangkauannya di Peru guys, seperti yang kita bisa baca di sini ya. Jadi ini membuktikan ya bahwa tampaknya untuk potensi dari ETF Bitcoin Spot ini sangat luas sekali. Kalian sendiri tahu untuk ETF di Amerika saja sudah bisa mengakibatkan harga dari Bitcoin naiknya nggak tanggung-tanggung ya, kencang sekali. Nah, apalagi jika nanti ETF Bitcoin Spot ini akan disediakan juga ya atau ditawarkan oleh negara-negara lain guys. Ini akan semakin menarik untuk narasi Bitcoin ke depannya. Apalagi Bitcoin sekarang juga sudah mulai berkembang ya untuk ekosistemnya. Jadi Bitcoin tidak hanya digunakan sebagai alat tukar saja ya, tapi juga bisa digunakan untuk DeFi, lending, borrowing dan lain-lain guys. Bahkan bisa di staking. Nah, ini menarik ya. Kita akan lihat nanti untuk narasi berikutnya ya, untuk Bitcoin ini tampaknya akan bergeser ya dari sebagai alat tukar biasa akan menjadi sarana investasi yang lebih menggiurkan ya dengan semua penawaran yang ada. Dan ini mirip seperti Ethereum ya, dimana seperti yang kalian tahu untuk Ethereum sekarang ini untuk ekosistemnya sudah sangat luas sekali ya dengan adanya proof of stake dari upgrade dulu ya yang sudah dilakukan. Dan meskipun untuk Bitcoin ini tidak dilakukan hard fork ya untuk berubah menjadi proof of stake, tapi ternyata Bitcoin ini bisa diupayakan guys untuk bisa berkembang ekosistemnya ya, ataupun utilitasnya tidak hanya sebagai mata uang saja, tapi bisa digunakan untuk hal-hal yang lain guys, seperti staking, borrowing, lending, restaking dan lain-lain guys. Karena sudah banyak sekali guys platform-platform ataupun blockchain layer 2 dari Bitcoin yang sekarang ini banyak melakukan testnet guys, dan juga ada beberapa yang mengadakan airdrop. Kalian bisa cek ya, seperti ada B-Square, ada Gelios, BEVM yang sudah kita sampaikan kemarin, ada juga Satoshi VM dan masih banyak lagi guys. Ini menarik untuk diikuti ya untuk Bitcoin ke depannya, dan ini menjadi salah satu indikasi yang cukup menarik ya dari Bitcoin itu sendiri. Kalau orang menganggap cycle sekarang ini untuk kenaikan Bitcoin diakibatkan oleh ETF Bitcoin Spot khususnya di Amerika ya, dan bisa saja nanti di cycle berikutnya yang membuat Bitcoin ini naik kemungkinan yaitu dari berkembangnya ekosistem dari Bitcoin itu sendiri guys. Dan dari pandangan ataupun prediksi para Bitcoin maksinalis ya, suatu saat nanti semuanya akan kembali ke Bitcoin guys, dan semua altcoin ini akan runtuh karena di Bitcoin sudah mulai bisa dikembangkan ya untuk ekosistemnya, tidak hanya sebagai alat tukar saja tapi juga bisa melakukan hal-hal yang lain guys. Nah ini menarik untuk mengikuti narasi dari Bitcoin ini ke depannya. Oke. Dan seperti biasa guys, kita juga akan rekomendasikan project yang sekarang lagi testnet dan kemungkinan ini cukup potensial ke depannya guys. Dan kita langsung saja. Untuk nama projectnya yaitu Selfchain, dan sebenarnya saya sudah mencoba ya untuk testnetnya. Nanti ada rekamannya. Jadi nanti akan saya putar, dan biar kalian tidak bingung akan saya beri narasi sedikit ya agar nanti tidak bingung guys. Oke. Nah, sebelumnya kita akan coba cari tahu atau kita bahas ya sedikit tentang Selfchain ini. Jadi Selfchain ini bisa dibilang sebagai lapisan pertama untuk blockchain ya,
yang lebih khusus ya untuk keamanan atau blockchain layer 1 yang dirancang untuk pemulihan seed phrase atau private key ya, next generation atau generasi berikutnya yang bersifat trustless guys. Dan tujuan dari blockchain ini ya adalah untuk menyimpan cadangan sisi klien yang dienkripsi serta kunci dekripsi utama dalam infrastruktur keyless guys. Nah ini menarik ya. Selain itu untuk use case dari self-chain itu sendiri ada beberapa ya. Di sini ada keyless wallet, ada GameFi juga, ada Intense, MPC TSS, account abstraction. Nah, nanti untuk setiap penjelasan dari setiap use case-nya, kalian bisa klik sendiri ya untuk lebih jelasnya guys. Dan untuk roadmap-nya sendiri, kita bisa cek di sini ya. Project ini dikembangkan di kuartal keempat ya 2022 kemarin, dan untuk kuartal pertama di 2023 ini sudah di-develop, dan di kuartal kedua 2023 ini untuk staking application ya. Kemudian ada migration module dan juga decentral apps. Nah, sekarang sudah sampai di kuartal pertama di 2024 yaitu untuk self-chain tokenomics unveils. Jadi untuk tokenomicnya nanti seperti apa kita bisa cek, dan ada self-chain incentive testnet 2. Dan nanti setelah ini ada self-chain mainnetnya guys. Jadi sebentar lagi ini akan segera launching ya. Dan untuk tokenomicnya sendiri ya, kalau kita lihat untuk validator node dialokasikan sebanyak 28%, untuk ekosistemnya di 19%, untuk equity investor allocation 10% ya. Kemudian untuk foundation node ada 10%, untuk tim 8%, dan untuk migration alokasinya di 25% guys. Jadi cukup merata ya. Oke, kita langsung aja melihat bagaimana untuk self-chain incentive testnet 2-nya di sini ya. Sebenarnya kalau saya baca untuk testnetnya ini lebih dikhususkan untuk para validator ya, khususnya untuk validator node. Tapi di sini kita juga bisa berpartisipasi, di mana untuk registrasinya sudah dilakukan ya di 27 Februari kemarin. Ini sudah dimulai dan sudah diluncurkan di 29 Februari nanti hingga 15 Maret guys. Jadi masih ada waktu. Nah di sini untuk bisa mengikuti ya, kita sebagai testernya ya, kalian bisa kunjungi link ini di superboard.xyz. Jadi superboard.xyz ini seperti Gase di ekosistem Ethereum ya. Kalau di superboard.xyz ini untuk ekosistem di Cosmos guys. Jadi tidak terlalu berbeda ya. Di situ nanti juga ada tugas-tugasnya. Nah, di sini tugasnya yaitu kita harus mengklaim faucetnya, kemudian melakukan staking, dan juga follow akun Twitter dan juga akun Discordnya guys. Sesimpel itu ya. Oke, kita langsung saja klik di sini ya untuk superboardnya. Nah, berhubung di sini saya sudah membuat videonya, kita tonton aja videonya, nanti saya akan pandu atau saya beri narasi sedikit ya. Dan sebenarnya kita juga sudah share untuk project ini di akun Telegram ya, khususnya untuk Telegram airdrop. Kalian bisa cek di sini, kita sudah share untuk videonya, dan ada beberapa project lain yang juga kita sudah share untuk video tutorialnya guys, seperti ada tutorial dari Hollow World testnetnya. Dan nanti sebentar lagi kita juga akan share untuk project Olive Finance ya. Nanti juga berupa video tutorial, jadi nanti kalian tidak akan bingung untuk mengikutinya. Atau kalau kalian bingung bisa tulis saja di kolom komentar guys. Nanti akan kita bahas bareng-bareng. Oke, kita lihat untuk rekaman videonya. Nah, di sini adalah penjelasan awal untuk self-chain tadi, sama seperti yang saya disampaikan, dan caranya juga simple banget ya untuk mengikuti testnet ini guys. Kita percepat aja langsung menuju ke superboard. Nah, ini adalah tampilan dari superboard. Ini layaknya Gase yang ada di ekosistem AVM ya atau Ethereum. Nah, ini khusus di ekosistem Cosmos guys. Jadi nanti di dalamnya ada beberapa tugas yang harus kita lakukan. Nah, di sini ada untuk insentif testnet 2 dari self-chain. Kalian bisa klik aja di situ, atau kalau kalian klik link yang tadi maka akan langsung dibawa ke halaman ini guys. Kalian tinggal login aja. Kemudian di sini ada pilihan ya untuk loginnya, bisa menggunakan email atau menggunakan wallet ya. Di sini tersedia ada MetaMask juga dan juga beberapa wallet yang lain ya. Tapi berhubung karena kita melakukan testnet untuk project self-chain ini di ekosistem Cosmos, kita menggunakan wallet di ekosistem Cosmos, yaitu bisa menggunakan wallet Keplr atau wallet Leap ya. Kita pilih Keplr aja yang sudah familiar. Kita login. Jadi di sini kalian sudah mempunyai wallet Keplr dulu ya. Kalian install aja untuk extensionnya seperti biasa. Kita hubungkan dulu ya. Nah, nanti kalau sudah terhubung kita tinggal klik start quest. Nanti akan keluar untuk tugas-tugasnya yang harus kita lakukan. Pertama harus claim ya untuk faucet token safe guys. Caranya gampang, tinggal klik connect ya untuk chain devnetnya. Nanti secara otomatis akan dimasukkan untuk jaringannya di wallet yang kalian pilih guys, yaitu mungkin di Keplr ya kalau sama pilihannya. Nah, nanti kalau sudah tinggal klik start aja, nanti secara otomatis token
Self akan masuk di wallet coupler guys. Nah kemudian kita cek apakah sudah masuk atau belum. Kalau belum, kalian cek ya di bawah sini, kalian scroll ya ke bawah, nanti ada tulisan one new tokens fund, artinya ada satu token yang ditemukan. Kalian klik aja, nanti akan keluar ya token baru, dan kalian centang aja, nanti akan masuk di halaman awalnya guys. Nah ini adalah Self sudah masuk sebanyak 5 poin ya, atau 5 token guys. Selanjutnya kita klik start ya untuk melakukan stake ya. Pertama kita connect dulu ke wallet coupler, kemudian kita approve. Kita cek di sini untuk balance-nya apakah sudah masuk atau belum. Kalau belum ya kalian tunggu dulu ya, usahakan sudah masuk dulu. Nah, kalau sudah, di sini ada pilihan validator yang bisa kita pilih ya untuk melakukan delegate atau stake guys ya. Tadi saya sudah memilih untuk validator yaitu Tintin, tapi karena di sini untuk APR-nya 0, saya tidak tahu kenapa, apakah ini error atau enggak. Setelah saya melakukan stake sebanyak 1 token Self, ini tidak muncul guys ya keterangan di atasnya. Nah kemudian saya melakukan delegate berikutnya ya, atau staking berikutnya dengan memilih validator yang ada APR-nya, dan itu baru muncul guys. Nanti kita akan coba lihat di sini ya. Jadi setelah tadi kita pilih ya untuk validatornya, kita masukkan untuk amount atau jumlah Self-nya. Nah di sini untuk withdraw reward-nya sudah berwarna hijau. Ini di validator perfect. Sebenarnya tadi awalnya kan saya memilih Tintin ya, kemudian tidak keluar untuk keterangan my stake-nya di sini ya, dan juga my reward-nya. Kemudian saya pilih lagi di perfect, ini baru keluar guys. Dan saya tidak tahu kenapa, apakah hanya karena di Tintin tidak ada APR-nya maka tidak keluar. Kemudian di perfect ini ada APR-nya, dia baru keluar guys. Jadi saran saya buat teman-teman semua untuk memilih validatornya ini yang ada APR-nya ya, agar nanti keluar ya untuk keterangan withdraw reward-nya guys ya. Kalian bisa lakukan untuk mendelegate beberapa atau mendelegate token lagi, terserah kalian ya. Nah, di sini kita verify karena sudah melakukan stake. Nah, ini udah komplit ya. Kemudian selanjutnya kita harus follow untuk akun Twitter dari Self Chain. Ya, tinggal klik aja start, nanti kita akan dibawa ke akun Twitter dari Self Chain, tinggal klik following aja, kemudian klik verify. Kemudian tugas selanjutnya kita harus menghubungkan ya untuk Discord dari Self Chain ke Discord kita. Kita klik start aja, nanti akan dibawa dan lakukan authorize. Nah, kalau sudah tinggal klik start, nanti kita akan dihubungkan ke akun Discord dari Self Chain. Jadi caranya simple banget untuk mengikuti atau tugas-tugasnya guys ya. Kalau udah, kalian tinggal verify aja ya. Nah, seperti ini. Artinya di sini kita sudah melakukan semua tugas dari Superboard ini guys. Simple banget ya caranya. Tidak terlalu banyak untuk tugas-tugas yang diberikan di sini. Selanjutnya kita bisa klaim rewardnya, dan rewardnya di 100 SUPR ya. Saya kurang tahu ini fungsinya buat apa, tapi nggak apa-apa ya, kita klaim aja. Nah selanjutnya untuk tugas berikutnya ini masih belum ada, jadi kita tunggu aja untuk update-nya guys. Nah setelah ini kita lanjut untuk mengerjakan tugas di Galse-nya guys, dan ini pun tidak terlalu banyak tugasnya, tinggal verify untuk tugas-tugasnya, simple banget. Kemudian klaim untuk OAT-nya guys ya, sesimpel itu, dan ini gratis ya. Kemudian selanjutnya kita juga melakukan tugas di guild.xyz. Kalian tinggal klik join aja, nanti kalau sudah terkoneksi semuanya maka keterangannya akan hijau seperti ini guys, dan ini pun tidak banyak, cuma 2 poin aja guys. Jadi sesimpel itu guys untuk melakukan tugas testnet dari Self Chain ini. Kalian bisa lakukan sendiri, atau kalau kalian bingung bisa tulis di kolom komentar ya, nanti akan saya bantu guys. Jadi kerjakan untuk tugasnya mumpung masih baru dan masih belum banyak yang melakukan guys, dan kita harapkan semoga kedepannya ini bisa mendapatkan jackpot ya. Oke, so untuk info hari ini cukup ya, nanti kita akan sambung lagi. Dan untuk info yang belum sempat kita sampaikan ya, nanti kita akan share di akun Twitter Indojam. Dan untuk project-project ataupun rekomendasi project yang masih baru, yang lagi testnet, airdrop ataupun ICO, IDO dan juga presale, nanti kita akan share di akun Telegram, baik yang channel ataupun yang grup guys. Jadi seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.